Makanya kita orang yang kita tunjuk untuk duduk di lembaga tertinggi negara yang disebut dengan DPR itu namanya wakil. Lembaganya Dewan Perwakilan. Orangnya anggota dewan itu adalah wakil rakyat. Jadi wakil itu adalah yang menyampaikan segala inspirasi kita kepada negara ini. Nah, itulah seluk-beluk makna tawakal itu dari asal katanya. Nah, sehingga kata tawakal sendiri itu dalam Al-Quran disebutkan ini dengan bentuk kata perintah. Jadi kita bukan memilih tawakal atau tidak, tapi Allah menyuruh kita. Seperti sholat, bukan kita memilih boleh sholat boleh tidak. Jadi kita disuruh untuk sholat. Aqimis sholata, bukan berarti kita boleh sholat boleh tidak. Tawakal juga sama. Ini firman Tuhannya, ini ada di surat Ali Imran ayat 122 yang bunyinya falyatawakkalil mu'minun. Artinya Allah memerintahkan, wahai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah. Jadi tawakal ini suatu kewajiban agama kita untuk melaksanakan perintah ini. Jadi bukan boleh tidak tawakal, ya tidak boleh tidak tawakal. harus tawakal kepada Allah. Kalau tidak ya berdosa berarti kita tidak mentaati perintah Tuhan. Nah, kemudian di surat Al-Maidah ayat 235 ayat 23 itu berbunyi wa 'alallahi falyatawakkalil mu'minun. Nah, ini wa 'alallahi dan kepada Allah lah falyatawakkal, hendaklah bertawakal sopo al-mu'minun, orang beriman. Ini artinya tidak berbeda dengan falyatawakkalil mu'minun dengan wa 'alallahi falyatawakkalal mu'minun. Karena awalnya falyatawakkal mu'minuna 'alallahi. Di sini hendaknya orang beriman bertawakal kepada Allah. Nah, kata Allah ini didahulukan, ya. Ini ada kegunaan dari sisi linguistik merubah kalimat itu menjadi kalimat eksklusif atau ikhtisas. Jadi maknanya hanya kepada Allah sajalah hendaknya orang beriman bertawakal. Artinya tidak boleh tawakal kepada selain Allah. Yang boleh hanya kepada Allah saja. Jadi dalam kaidah balaghiyahnya itu taqdimul ma'mul itu yufidu makna ikhtisas. Mendahulukan objek kalimat menjadi eksklusif, artinya seperti iyyaka na'budu, hanya kepada engkau sajalah kami mengabdi. Tapi kalau na'budu iyyaka, kami mengabdi kepadamu. Ini bedanya, kalau kami mengabdi kepadamu, itu artinya kami mengabdi kepadamu boleh, kepada selain kamu juga boleh. Tapi kalau hanya kepadamu kami mengabdi, artinya kami tidak mengabdi kepada selain kamu. Ini bedanya. Makanya wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kita hendaknya kepada Allah saja orang beriman itu bertawakal. Artinya tidak boleh kita menyerahkan diri kita, pasrah kita selain kepada Allah. Jadi hanya secara eksklusif hanya kepada Allah saja kita pasrah itu, kita tawakal itu. Kemudian ayat yang ketiga juga innallaha yuhibbul mutawakkilin. Ini surat Al-Imran ayat 159. Di sini
Allah memberikan komitmen kepada kita bahwa Allah itu sangat mencintai orang-orang yang bertawakal kepada Allah. Artinya orang yang tawakal pada Allah itu adalah kekasih Allah yang dicintainya. Jadi Allah tidak menjanjikan imbalan, tapi Allah menjanjikan cinta. Bayangkan, yang menjanjikan cinta gitu. Nah, tetapi yang menjadi persoalan, kok kenapa begitu indahnya istilah tawakal dalam Al-Quran kok menjadi mentah, menjadi dangkal lagi pemahamannya, malah kadang-kadang tertuduh orang itu menjadi fatalis, tidak mau berusaha apa-apa, ketika berdiam diri, tidak berusaha, tidak marah, tidak banting piring, dianggapnya itu, wah ini orang ini culas, malas itu tawakal. Dan kita sering menemui orang pemalas mendapat sanjungan dari teman-temannya, dia itu orang yang bertawakal. Itu menjadi terbalik-balik sekalian.